Halo semua, kembali lagi bersama saya Calvin. Hari ini saya akan membahas tentang analisa Liga 1 yang barusan berjalan pekan kemarin. Jadi sekarang sudah pekan ke-9 di Liga Indonesia dan saya sempat lihat 3 pertandingan, yaitu pertama Madura lawan Bayangkara, kedua Barito lawan Persita, kemudian PSM Makassar lawan Persebaya Surabaya. Jadi saya akan membahas yang pertama dulu, yaitu Madura United. Jadi di awal itu dua tim ini nggak dapat banyak peluang. Jadi lebih banyak berkutat di tengah. Sampai sekitar menit ke-15 itu Madura United dapat peluang. Si siapa itu namanya Beto, striker senior, itu dapat 2 kali 3 kali peluang itu gagal semua. Jadi katanya mungkin masa dia sudah bisa tahu, jadi dia dapat peluang bagus loh, tapi melenceng. Bahkan ada satu momen di menit 15 itu dia tinggal nendang ke atas, padahal dia sudah berdiri bebas, tidak ada kiper. Jadi ya nggak tahu ya, mungkin sudah habis masanya. Sama juga apa ya, tapi habis itu Madura masih bisa cetak gol, ya itu juga sedikit berbau apa itu keberuntungan. Jadi ya aku bilang sih gol dari Tuhan. Jadi itu dari free kick, si namanya Jaja ini, dia saja ini mungkin mau crossing, cuma ternyata crossingnya itu lebih ke arah gawang, dan itu di pojok kiri. Kipernya Bayangkara, si siapa itu, kaget. Kipernya Bayangkara kaget, refleksnya telat, jadinya gol 1-0. Kemudian setelah itu Madura United punya beberapa peluang, salah satunya lewat Bayu Gatra dan lain-lain, tapi juga gagal. Itu harusnya skornya itu bisa lebih dari 1-0, ya 3-0, 3-0, 4-0. Kalau skor 3-0, 4-0 itu nggak kaget aku, soalnya emang peluangnya itu banyak, cuma beberapa itu juga kena tiang. Dan ya siapa, Bayu Gatra itu dapat beberapa peluang tapi gagal. Dan apa ya, jadi istilahnya penyerangnya si Madura ini ya bisa dibilang kurang beruntung juga. Tiganya nggak bisa cetak gol, kan Jaja itu kan midfielder by the way. Dan tapi Bayangkara ini di babak kedua mereka baru ngelawan, mereka baru mulai bawa peluang tapi ya gagal juga. Kipernya cukup oke, kipernya Madura ini. Ya skornya tetap 1-0 sampai akhir. Ya ini bagus sih buat Madura. Kalau nggak salah sekarang mereka di puncak klasemen di peringkat pertama. Jadi ini apa ya, tim ini patut diperhitungkan sebagai calon juara musim ini. Dengan pemain-pemain senior yang bagus juga, kaptennya siapa itu, Fakhrudin, backnya timnas. Gitu sih. Jadi sekarang pertandingan pertama sudah, kemudian kita masuk ke pertandingan kedua, yaitu Borneo lawan Persita. Ini cukup seru, ini saling balas-balasan gol. Jadi pertama Borneo cetak gol dulu lewat Pato, kemudian Persita Tangerang lewat Gunaram, siapa itu namanya, Ramiro kalau nggak salah. Kemudian cetak gol lagi lewat Terence Buhir di babak kedua. Kemudian Persita cetak gol lagi lewat Pepo Basna. Kalau aku bilang sih Borneo kehilangan 2 poin. Kenapa? Karena harusnya Borneo bisa memenangkan pertandingan ini, apalagi dengan kualitas pemain yang cukup bagus. Tapi kali ini mereka bermain agak buruk. Maka berapa kali juga membuat Persita membuat peluang. Jadi mungkin backnya ini yang harus di apa namanya, backnya yang harus diperbaiki, defense-nya harus diperbaiki. Kalau strikernya sudah cukup bagus, sudah punya 3 di depan itu, Pato, si Lili Pali sama si Teres Burger sudah bagus. Cuma belakangnya itu yang agak masalah. Ya harusnya kan 2 gol Persita itu kan bisa dicegah lah. Kalau terutama gol pertama itu si Ramiro itu berdiri bebas, dia jadi tinggal tap in, tinggal tanduk bolanya dekat gawang dan gol. Kalau gol kedua emang itu bagus, itu cukup berkelas dari Besna, siapa namanya ya, Besna kalau nggak salah. Itu bagus golnya, emang harus diakui, first time. Jadi bolanya belum sampai tanah, dia sudah nendang duluan ke kiri, tendangannya keras dan gol. Ya, itu emang ya itu bisa jadilah dalam sepak bola. Ya selamat buat Persita juga bisa menimbangi Borneo. Ini mungkin bisa membuat mereka tetap di papan atas gitu. Nah, kita sekarang masuk ke yang pertandingan ketiga, yaitu
PSM lawan Persebaya. Nah ini big match ini. Ya di atas, maksudnya di atas kertas big match. Jadi dua tim ini ya, aku masih anggap Persebaya tim besar juga lah. Tapi PSM ini ya, mereka nggak main possession. Jadi mereka itu lebih bermain direct. Mereka membiarkan Persebaya membuat bola. Tapi Persebaya tetap bilang bermain buruk, walaupun mereka penguasaan bola lebih banyak ya pasti. Kenapa? Karena mereka tuh nggak bisa menciptakan peluang dari possessionnya mereka itu, dari penguasaan bolanya itu mereka nggak bisa menciptakan peluang. Tadi ya aku mikir buat apa? Kalau apalagi di babak pertama itu betul-betul hampir nggak ada peluang dari si Persebaya ini. Dan PSM lewat counter, sekali counter langsung gol. Lewat golnya si pertama siapa? Ramadan kalau nggak salah. Ramadan golnya kemudian dua gol malah di babak pertama. Satunya lagi blunder, itu blundernya Satria Tama itu. Kipernya itu miskom sama backnya kemudian dioper dan Yakob kalau nggak salah, Yakob Sayuri yang menendang dan dia cetak gol kedua, dan gol ketiga di babak kedua itu penalti. Jadi si siapa ya, aku lupa, Rizky Ridho kalau nggak salah, itu handball, kena penalti si Yoran Fernandes ya, itu eksekusi penaltinya itu mirip kalau di MU itu kayak Bruno Fernandes. Jadi tekniknya mengambil penalti itu hampir mirip ya, nama-nama di belakang sama-sama Fernandes juga. Jadi ya mungkin dia terinspirasi juga si Yoran ini. Nah, Persebaya di babak itu baru mulai menyerang, cuma ya kipernya juga lagi bagus. Kipernya si Madura ini yang masih muda ini, Madura. Siapa itu? PSM Makassar yang masih cukup bagus, melakukan beberapa penyelamatan apik. Jadi ya karena itu Persebaya nggak jago, dan Persebaya di pertandingan ini layak kalah karena mereka tidak bisa membuat banyak peluang juga. Finishingnya kurang dan defense-nya buruk. Jadi ya ini sekarang mereka PSM ini sekarang aku lupa peringkat berapa, Persebaya ini sekarang peringkat ke-12 tuh. Peringkat 12. Jadi dari tim-tim besar di Indonesia, Persebaya itu yang paling bawah. Di bawahnya Arema. Jadi ini Persebaya ini masih banyak harus dibenahi. Padahal musim lalu mereka bisa sampai peringkat 5 loh. Itu sudah untuk Persebaya sudah cukup bagus. Cuma ini saya sambil lihat coba PSM itu sekarang peringkat berapa ya? PSM 3. Nah ini, dan mereka PSM ini main satu laga lebih sedikit dari yang lain. Jadi PSM baru main 8 kali. Nanti kalau misalnya PSM itu bermain, tim lain tidak main ya, tapi jumlah laganya sama, kalau mereka bisa menang, mereka di puncak klasemen. Gusur Madura. Sekarang Madura yang di puncak klasemen. Tapi ingat PSM mengintai. Sekarang ya mungkin dibiarin di pucuk dulu. Madura nanti kalau misalnya laganya sudah sama, yang maksudnya PSM bisa main laga yang dengan jumlah yang sama tim lain, dan mereka bisa menanginya semua ya, puncak klasemen mereka otomatis. Jadi ya ini selamat juga, aku juga baru tahu by the way dari satu video, PSM itu sebelumnya peringkat papan bawah, bahkan berjuang tuh lolos dari degradasi, dan sekarang dalam setengah musim mereka sudah bisa ke puncak klasemen. Itu ada satu transformasi yang luar biasa, kredit bagi pelatihnya si Tavares siapa ini ya, yaitu selamat Ederson Tavares kalau nggak salah namanya. Selamat bagi mereka. Oke, itu aja dari saya, terima kasih sudah menonton.